Dosamu. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Shalom alaikum bersama manusia. Selamat bertemu kembali saudara-saudara dengan saya Archimandrit Romo Daniel Biantoro. Pertanyaan kali ini, sebelum itu juga saya masih lupa. Tolong jangan lupa untuk subscribe saudara ya, dan klik like-nya, klik tanda lonceng, dan share kepada teman-teman saudara supaya mereka juga bisa diberkati seperti saudara diberkati oleh firman Tuhan hari ini. Kali ini pertanyaan datang dari saudara Petrus Angga Zebuah. Shalom Romo, saya mau bertanya mengapa dalam Wahyu 2, bukan Wahyu 2 ya, ini Wahyu 12. Wahyu 2, Wahyu 3 ayat 2 dan 12 dan Yohanes 20 ayat 17 dituliskan bahwa Yesus berkata, Allahku, jika ia adalah Allah, mengapa ia harus menyebut Allahku? Sebaiknya saya baca dari Yohanes 20 ayat 17. Di dalam Yohanes 20 ayat 17 dikatakan begini. Kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Lalu dalam Wahyu ya, Wahyu pasal 3 ayatnya yang kedua dan 12. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal yang sudah hampir mati, sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Ayat 12. Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ, dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru yang turun dari surga dari Allahku, dan namaku yang baru. Saudara Petrus, mari kita baca secara hati-hati dari Injil Yohanes tadi. Karena itu menjadi kunci pemahaman dari kitab Wahyu itu juga. Kita baca dari pasal 20 ayat 17 dari Injil Yohanes. Kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Coba perhatikan kata-kata ini. Mengapa Yesus tidak mengatakan aku belum pergi kepada Bapa kita dan kepada Allah kita? Kenapa harus dipisah? Antara hubungan dirinya dengan Allah, Bapakku, dan hubungan para muridnya dengan Allah, Bapamu. Dan Allahku dan Allahmu. Mengapa tidak menggunakan kata kita? Unut itu untuk menunjukkan bahwa sifat hubungan yang ada antara Yesus dengan Allah dan dengan manusia seutuhnya itu beda. Mengapa? Yesus betul manusia sejati, tetapi bukan manusia biasa. Karena sebelum dia jadi manusia, dia sudah ada di hadirat Bapa. Bukan berwujud manusia. Itulah berwujud firman, berwujud roh. Kita baca dalam Yohanes 17 ayat 5. Demikian juga ketika dia akan lahir, dikatakan bahwa dia turun dari surga. Berarti tempatnya tadi di surga. Kita baca di dalam Yohanes 6 ayat 38. Jadi kalau begitu, Yesus bukan baru ada ketika dilahirkan secara fisik oleh perawan Maria. Tidak.
pribadi Yesus sudah ada sejak kekal di dalam Bapa sebelum ada dunia. Seperti dikatakan Yohanes 17:5. Dan pribadi yang sama yang kekal ini akhirnya turun dari surga itu. Lalu masuk dalam rahim wanita, diutus oleh Bapa, jadi diutus dulu, baru lahir dari wanita. Ini yang dikatakan oleh Galatia 4 ayat 4. Jadi yang berwujud manusia yang berumur kira-kira hanya 33 tahun di dunia itu bukan eksistensinya. Wujud eksistensinya itu kekal sebelum dunia dijadikan. Yang dilahirkan dari Maria itu adalah wujud inkarnasinya. Firman jadi daging. Nah, ketika dia berbicara dalam Injil Yohanes pasal 20 ayat 17 ini, dia berbicara dalam wujud inkarnasinya sebagai manusia. Oleh karena itu dia mengatakan kepada Bapakku dan Bapamu. Mengapa? Sebab kualitas sebutan Yesus kepada Bapa dengan murid-muridnya kepada Allah itu sebagai Bapa itu beda. Yesus menyebut Allah itu Bapanya. Dalam artian dia memang berasal dari Allah itu. Yang keluar dari Allah itu. Sebagai firman-Nya. Jadi kalau gitu Yesus bukan anak angkat. Tapi memang berasal dari hakikat diri Allah sebagai firman-Nya. Yang keluar dari Allah sebagaimana dikatakan oleh Yohanes 8 ayat 42. Sedangkan murid-muridnya itu menyebut Allah itu Bapa karena penebusan. Dia diangkat menjadi Allah karena ditebus dalam Kristus. Makanya Yesus tidak bisa mengatakan Bapa kita, tidak bisa. Hubunganmu dengan Bapa dan hubunganmu dengan Bapa itu beda. Kalau aku hubungan dengan Bapa, artinya memang aku berasal dari dalam Bapa itu sebagai firman-Nya. Sehingga dia mengatakan begini sampai orang Yahudi marah-marah waktu itu. Kita baca dalam Yohanes 5 ayat yang ke-17. Kita baca demikian saja. Tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Sebab itu orang-orang Yahudi ayat 18 lebih berusaha lagi untuk membunuhnya. Bukan saja karena yang meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapaknya sendiri. Dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Kalau kita, Allah bukan Bapak kita sendiri, Bapak kita yang melahirkan kita, yang suaminya ibu kita, gitu kan. Kalau Yesus bukan, dia menyebut dirinya Allah itu sebagai Bapaknya. Artinya betul-betul Bapa dalam pengertian dia keluar dari Allah ini sebagai firman tadi. Dan orang tahu, orang Yahudi tahu implikasinya karena orang Yahudi nggak akan berani mengatakan Bapa gitu pada Allah. Mereka menyebutnya Avinu, Bapa kami. Karena kebapaan orang Yahudi dengan Allah itu kebapaan secara umat. Coba kita baca di dalam Ulangan pasal yang ke-14. Ayatnya yang ke-14. Kamulah anak-anak Tuhan Allahmu. Nah, kamu di sini plural. Bangsa Yahudi sebagai umat. Makanya kalau orang Yahudi menyebut Allah, bukan Bapakku, tidak ada itu. Tapi Bapa kami sebagai umat. Nah, Yesus menyebut Bapa itu Abba, dalam pengertian kalau bahasa Inggris daddy gitu. Anak pada bapaknya sendiri gitu ya. Pak E gitu orang Jawa di desa sana panggilnya. Pak E, nggak ada orang memanggil orang itu Pak E gitu, nggak ada. Itu anaknya sendiri memanggil Pak E gitu ya. Kalau orang Jawa itu. Nah, dalam pengertian ini berarti Yesus mengklaim Allah itu adalah Bapaknya sendiri. Dalam pengertian kalau begitu, sebagaimana anak itu mempunyai kodrat yang sama dengan bapaknya. Kalau seorang bapak punya anak, ya sama manusianya, sama kodratnya dan bapaknya, bahkan wajahnya mirip gitu kan.
Bapaknya tidak lebih manusia dari anaknya. Demikianlah dengan Kristus mengatakan dirinya Bapaknya itu Allah itu sebagai Bapaknya sendiri. Dengan demikian dia mengklaim punya kodrat yang sama dengan Allah. Dia punya keilahian sebab dia adalah firman-Nya Allah. Dengan demikian itulah sebabnya dia menyebut Allah itu Bapaknya. Oleh karena itu tidak bisa dikatakan dengan muridnya mengatakan Bapa kita. Kenapa? Kita orang percaya murid-muridnya Yesus itu disebut anak Allah bukan karena kita dilahirkan Allah. Allah kawin sama ibu kita, Masya Allah, tidak ada gitu ajaran gitu itu. Tetapi karena kita percaya kepada Kristus, ditebus, lalu diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Coba kita baca di dalam Yohanes 1 ayat 12. Dikatakan demikian. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Kita baca juga dalam Galatia pasal 3 ayatnya yang ke-26-27. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman dalam Kristus Yesus. Kan? Sumber kita menjadi anak Allah karena kita percaya Yesus. Kalau Yesus enggak, Yesus memang anak Allah dalam artian dia firman Allah. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Jadi di sini Yesus membedakan dirinya dengan Allah ketika menyebut dengan umatnya ketika dia menyebut Allah itu sebagai Bapaknya. Maka dia mengatakan Bapakku dan Bapamu, bukan Bapak kita. Hubungannya dia dengan Allah sebagai Bapa dalam pengertian dia adalah firman yang keluar dari Bapa, dan firman itu disebut anak. Karena firman cuma satu, maka anak ini disebut anak tunggal. Maka Allah sebagai sumbernya itu disebut sebagai Bapa. Dalam arti itu. Sementara kita manusia menjadi anak Allah, Allah menjadi Bapa kita karena kita percaya kepada Yesus, karena kita menyatu kepada Yesus, kita ditebus, kita mengenakan Kristus yang adalah anak Allah. Itu kita diangkat menjadi anak Allah. Jelas ya? Allahku dan Allahmu. Mengapa juga begitu? Mengapa tidak Allah kita? Ya beda. Kristus menyebut Allah itu Allahku karena dia wujudnya sekarang wujud manusia. Sebagai manusia memang Allah itu Allahnya dia, tapi dia beda dengan murid-murid yang lain. Mereka Allah itu memang Allahnya sebab secara total mereka itu diciptakan oleh Allah. Kalau Yesus enggak. Dia tidak diciptakan oleh Allah. Dia keluar dari Allah sebagai firman Allah yang melaluinya Allah menciptakan yang lain-lain ini. Yang melaluinya Allah menciptakan dunia ini. Itulah sebabnya dia tidak bisa mengatakan Allah kita. Enggak, aku menyebut dia Allah karena aku jadi manusia. Aku berwujudan inkarnasi. Aslinya aku satu dengan dia, gitu kan. Kalau kamu, ya kamu Allahnya, Allah itu Allahmu karena kamu yang diciptakan. Gitu. Ya. Nah, dari sini kita melihat kalau begitu, dalam Wahyu pasal 3 ayat 2 dan 12, di mana Yesus menyebut Allah itu Allahku. Ingat, Wahyu pasal 3 ayat 2 dan 12 itu kaitannya dengan penampakan Yesus yang ada dalam Wahyu 1 ayat 11 dan seterusnya. Yaitu anak manusia yang telah dimuliakan, Kristus dalam inkarnasinya, dalam kemanusiaannya yang diangkat jadi manusia, Mesias dan dimuliakan. Jadi kalau gitu dia berbicara itu dalam dirinya sebagai yang berinkarnasi, yang dimuliakan, sebagai yang berinkarnasi, maka dia itu disebut anak manusia di dalam Wahyu 1 ayat 2 itu. Sebagai anak manusia dia menyebut Allah itu Allahnya. Meskipun identitasnya sebagai firman tetap satu dengan Allah. Oleh karena itu dia dapat mengatakan Allahku di dalam Wahyu 3 ayat 2 dan 12 dan di dalam Yohanes 20 ayat 17 ini. Saya kira itulah jawaban saya. Semoga ini membantu saudara dan menolong saudara untuk memahaminya. Tuhan memberkati. Nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin.